Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang menjauhi perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Hal ini pun sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai apa itu zina, apa saja dampak negatif dari perbuatan zina, sikap apa saja yang harus dihindari, dan bagaimana cara mencegahnya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Zina dan pergaulan bebas bukan hal tabu di lingkungan masyarakat. Bahkan tak jarang kata tersebut dikaitkan dengan remaja. Sudah menjadi topik hangat di lingkungan masyarakat terkait kasus remaja yang terjerumus hal negatif ini. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, pergaulan bebas identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menyebabkan rusaknya citra pribadi ataupun lingkungan. Perlu diketahui bahwa hasil survei KPAI pada tahun 2007 dari 4.500 remaja yang disurvei, 97% diantaranya mengaku pernah menonton film porno, sedangkan 93,7% remaja SMP dan SMA pernah berciuman atau melakukan seks bebas. Hal yang menyedihkan adalah 62,7% remaja SMP mengaku tidak perawan lagi. Bahkan 21,2 remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi. Data ini dipublikasikan pada tahun 2007, 12 tahun yang lalu. Kemudian data UNICEF pada tahun 2016 lalu juga menunjukkan bahwa kekerasan kepada sesama remaja di Indonesia diperkirakan mencapai 50%. Menurut peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan PSKK UGM, tingkat kenakalan remaja yang hamil dan melakukan upaya aborsi mencapai 58%. Dari data tersebut dapat kita lihat bentuk pergaulan bebas yang marak di lingkungan sekitar kita, yaitu praktik seks bebas dan menjerumus perbuatan zina. Said Qutb pun menjelaskan bahwa dalam zina terdapat beberapa keburukan, yaitu penempatan asal-muasal kehidupan bukan pada tempat yang sah, berpotensi untuk terjadinya tindak kejahatan dengan menggugurkan atau membunuh janin apabila terjadi kehamilan. Tak hanya itu, potensi terjadinya pelantaran jika bayi hasil perzinaan dibiarkan lahir dan hidup bisa saja terjadi. Apabila jika bayi tersebut lahir akan terjadi ketidakjelasan nasab seseorang, sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dari anak yang dilahirkan. Dampak negatif zina di duniawi adalah: pertama, zina merusak kehormatan dan harga diri. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di tengah masyarakat. Bahkan bisa juga dianggap menjijikan dan menjadi sampah bagi masyarakat. Dua, zina mengakibatkan kefakiran yang terus-menerus. Tidak jarang perilaku zina dapat membawa perilakunya menjadi miskin karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya dan tidak keberatan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi hasratnya. Tiga, zina menghilangkan nama baik dan menggantinya dengan al-kabij, sebuah gelar yang disematkan buat para pezina. 4. Perbuatan zina mendorong pelakunya berani durhaka kepada kedua orang tua, memutus kekerabatan, bisnis haram, menzalimi orang lain, dan melantarkan istri dan keluarga. 5. Zina mencopot sifat dan julukan terpuji seperti ifak, baik adil, amanah dari pelakunya, serta menyelamatkan sifat celah seperti fajir, pengkhianat, fasik, dan bezina. 6. Zina menghilangkan kesucian pelakunya dan menjauh nilainya di hadapan Rabb-nya dan di hadapan manusia. Ini baru dampak negatif saja yang dirasakan di dunia. Lantas, bagaimana dengan dampaknya di akhirat sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran beserta dengan hadis-hadisnya? Pertama, pelaku zina akan mendapat murka dari Allah SWT. Perbuatan zina merupakan suatu dosa besar, sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah di akhirat kelak. Kedua, mendapat nisab yang buruk.
Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya, di mana mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan. Ketiga, pezina menyeburkan diri pada azab di sebuah tungku api neraka yang bagian atasnya sempit dan bawahnya luas. Sebuah tempat yang pernah disaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiksa para pezina. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahihnya dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kegelisahan hati buat para pezina. Kelima, zina menyebabkan belasan amal solehnya hilang sehingga ia bangkrut pada hari kiamat. Keenam, pezina telah menghilangkan kesempatan dirinya untuk mendapatkan kenikmatan bersama bidadari di tempat tinggal indah di surga. Adapun contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita dan tentunya hal ini harus kita hindari. Yang pertama, menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama, seperti berpacaran, berduaan di tempat-tempat sepi, atau melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. Dan yang ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keempat, melihat konten tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang kelima, membaca artikel, buku, bacaan, atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dan yang keenam, mengenakan pakaian yang tidak tertutup, terbuat dari bahan yang tipis dan transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh seseorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis. Untuk menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina, ada beberapa sikap yang harus kita lakukan dan kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Keberadaan perangkat smartphone, media sosial, beserta aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya akan semakin mempermudah masyarakat, utamanya generasi muda, untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Namun, jika hal ini tidak diikuti dengan kesadaran dan juga penerapan etika untuk berkomunikasi sesuai dengan norma agama, maka akan sangat rentan mendorong seseorang untuk terjerumus pada pola pergaulan bebas yang semakin sulit untuk dikendalikan. Kedua, menutup dan menjaga aurat. Agama memerintahkan kepada para perempuan untuk mengenakan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya termasuk bagian dadanya. Hendaklah laki-laki juga menutup aurat dengan pakaian yang sopan dan santun. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pandangan lawan jenis yang berakibat mendatangkan hayalan beserta imajinasi yang dilarang oleh agama. Ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Selektif dalam memilih teman bergaul akan membawa dampak yang baik bagi seseorang, karena seorang kawan akan mempengaruhi kawan lainnya. Apabila seseorang memilih kawan yang soleh, maka ia pun akan terpengaruh menjadi baik. Namun, apabila seseorang memilih kawan yang buruk, ia akan membawa keburukan juga baginya. Keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Harus menanamkan tekad di dalam hati untuk menahan diri dan menghindari keinginan ataupun diundang oleh orang lain untuk datang ke tempat-tempat maksiat. Dan juga harus memiliki keberanian dan ketegasan untuk meninggalkan suatu tempat yang akan memicu dorongan untuk terjadinya perbuatan zina. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Waktu luang yang dimiliki seseorang hendaklah dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif dan mendapatkan manfaat. Jika waktu yang kita miliki kita manfaatkan dan kita salurkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, maka tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat. 6. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah. Agar terhindar dari perbuatan zina, seseorang harus sungguh-sungguh memohon perlindungan dari Allah dengan cara memperbaiki kuantitas dan kualitas ibadah. 7. Berpuasa sebagai perisai nafsu. Puasa adalah berarti mengendalikan nafsu. Apabila seorang mukmin mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu menahan berbagai larangan Allah.